Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Said Alwi Ridwan dengan NIM 212171008. Lalu ada saya sendiri Lisna Nuraini dengan NIM 212171504. Di sini kami akan membahas mengenai kebudayaan masa kolonial dan lahirnya kebudayaan Indis. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kebudayaan pada masa kolonial. Kedatangan Belanda pada awalnya berdagang, tetapi malah menjadi penguasa di Indonesia. Pada awal kehadirannya, mereka mendirikan gudang-gudang untuk menimbun barang dagangan yang berupa rempah-rempah. Lokasi gudang-gudang itu di daerah Banten, Jepara, dan Jakarta. Organisasi dagang mereka itu sering disebut Foch yang mempunyai modal besar untuk membuat gudang-gudang penyimpanan barang dan kantor besar. Selain itu, mereka membuat sebuah benteng untuk pertahanan maupun sebagai tempat tinggal. Kedatangan Belanda pada saat itu mempengaruhi kebudayaan Indonesia dalam beberapa aspek kehidupan. Kebudayaan masa kolonial. Nah, di sini ada sistem kemasyarakatan dan sistem ekonomi. Sistem kemasyarakatan pada masa kolonial terdapat tingkatan. Kelas-kelas pertama orang Belanda, kelas kedua orang asing timur, kelas ketiga masyarakat pribumi. Sedangkan untuk sistem ekonomi pada masa kolonial Belanda di Indonesia adalah sistem feodalisme yang dimana para elit dan pengusaha berperan sebagai tuan, sedangkan masyarakat biasa hanya menjadi bawahan atau abdi dari elit dan pengusaha. Kebudayaan masa kolonial. Ada 3 sistem. Yang pertama sistem religi, yang kedua sistem kebudayaan, dan ketiga sistem pendidikan. Sistem religi pada masa kolonial Belanda di Indonesia terjadinya perkembangan agama Kristen Katolik. Karena pada dasarnya agama yang didukung oleh orang Belanda adalah agama Katolik. Yang kedua, sistem kebudayaan. Pada masa kolonial Belanda, dalam arsitektur terdapat suatu ciri khas bangunan Belanda. Bisa dikatakan bahwa orang-orang Belanda membangun bangunan bergaya arsitektur Belanda untuk memperlihatkan jati dirinya dan kekuasaannya. Yang ketiga, sistem pendidikan. Pada masa kolonial terdapat sekolah seperti ELS, Sekolah Dasar Bagi Orang-orang Eropa, HIS atau HIS, Sekolah Dasar Bagi Masyarakat Pribumi, dan ada juga MULO atau MULO, Sekolah Menengah, dan AMS, Sekolah Atas. Masa Belanda tersendiri menciptakan sebuah akulturasi kebudayaan antara masyarakat pribumi dan kebudayaan masyarakat Eropa yang mempunyai masing-masing ciri khas dari kebudayaan tersebut. Faktor utama terciptanya kebudayaan Indis adalah adanya suatu pernikahan antara masyarakat pribumi dan masyarakat Eropa. Nah, dan kebudayaan Indis ini berkembang pada abad ke-19, yaitu merupakan sebuah puncak dari perkembangan kebudayaan Indis di Nusantara. Hal ini tidak terlepas dari makin meluasnya pengaruh dari barang-barang impor mewah yang didatangkan dari barat. Dalam kehidupan sehari-hari juga, antara sesama anggota keluarga menggunakan bahasa tersendiri, yaitu bahasa campuran antara bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Nah, bahasa ini sering digunakan untuk berhubungan dengan masyarakat di lingkungan Nusantara. Dan perkembangan kebudayaan Indis ini berakhir pada runtuhnya masa pemerintahan Hindia Belanda dikarenakan kedatangannya penjajah Jepang ke Indonesia. Memiliki fungsi tertentu, salah satunya terjaminnya suatu privasi individu karena bangunan rumah ini diatur seketat mungkin. Selain itu, rumah Belanda memiliki keindahan tersendiri. Keindahan tersebut yang membedakan kedudukan penghuni rumah dengan penghuni rumah lainnya. Ornamen yang terdapat dalam rumah Indis yaitu pertama, tiang penyangga. Tiang penyangga ini dapat ditemukan pada bangunan yang
berpenghuni rumah memiliki kekuasaan seperti penjabat dan pemerintah. Yang kedua, hiasan atap atau puncak hiasan rumah Belanda dapat menjadi ciri suatu kedudukan tersebut, tergantung di mana bentuk yang terdapat dalam suatu rumah. Seperti pertama yaitu petunjuk arah angin, merupakan petunjuk arah angin yang terletak pada ujung bangunan, terbuat dari perak dan logam mulia. Yang kedua, terdapatnya maklar. Maklar ini merupakan sebuah papan kayu yang terdapat ukiran. Yang ketiga yaitu hiasan dari kaca. Hiasan ini biasanya terdapat pada tumbuh bangunan. Ornamen tersebut awal mulanya dapat ditemukan di gereja pada zaman klasik Eropa.